Ngapunten Gus, ini yang saya mau pertanyakan karena temanya memperingati Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kanjeng Nabi Muhammad Isra Mi'raj dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa hingga Sidratul Muntaha. Menurut hakikat itu hitungan berapa menitkah atau berapa jam atau berapa hari? Ingin tahu Gus penjelasannya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga tayangan ini bisa membawa manfaat dan menambah keimanan kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Selamat menyaksikan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun dumateng Wa Kyai Mukhlasar Rasyid ngasampun maringi mridho asana. Iki wonten titipan pertanyaan. Secara umum banyaknya torekoh di Indonesia, termasuk torekoh yang mutabaroh. Dan pertanyaan yang pertama, manakah torekohnya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Dan yang kedua, apa ta'arif baiat dan kholwat secara hakikat? Yang ketiga, wajibkah kita berbaiat? Tolong, yang kedua tadi apa? Apa ta'arif baiat kholwat secara hakikat? Oke, lanjut. Dan yang ketiga, wajibkah kita berbaiat? Dan yang terakhir, bagaimanakah adab tata cara berziarah untuk mendoakan orang tua yang sudah meninggal dunia? Terima kasih. Nomor 4 tadi apa? Nggak dengar. Nomor 4 terakhir, bagaimana adab tata cara berziarah untuk kirim doa kepada orang tua yang sudah meninggal dunia? Terima kasih Bapak Kiai, monggo dijelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, thariqah Rasulullah itu apa? Put, tidak mengurangi rasa hormat saya terhadap panjenengan yang ada di thariqah muktabaroh. Ya, saya bertanya, zaman Rasulullah thariqah ini apakah sudah ada? Jelas belum ada. Lalu thariqah Rasulullah itu yang mana? Saya nggak gembosi loh, betul ya. Saya luruskan. Apa sih thariqah itu? Jalan. Jalan atau akses khusus untuk menuju dan bertemu Allah. Syariat itu adalah ilmu, thariqah itu adalah jalan. Contoh thariqah Rasul, yang ditanyakan thariqah Rasul apa? Sholat. Nama sholat itu thariqah, itu jalan, itu akses supaya hati bisa munajat dan bertemu Allah. Sebetulnya kita sejak kecil itu sudah berthariqah, Pak. Apapun nama dalam sebuah ibadah, semua disebut thariqah. Saya tidak membahas thariqah mutabaroh loh ya, enggak. Tinggal pertanyaannya, akses yang Allah berikan terhadap kita, sudahkah Anda jadikan untuk munajat bertemu Allah? Tak jawab, telea. Selama kita belum mengerti
paham tentang masalah tauhid isinya tauhid la ilaha illa anta, alias selama iman kita belum ihsan, nggak bisa Pak, nggak bisa Anda bisa bertemu Allah. Thariqah itu jalan atau akses khusus untuk wajahidu fisabilihi, Anda berjalan menuju dan bertemu Allah. Ternyata kita tidak bertemu Allah. Sing kerja yo arep-arep bayarane, sing ngaji yo tetep arep-arep bayar bisa rohe. Mohon maaf, belak-belakan saya kalau bicara, tapi sesuai dengan ilmiah loh ya, sesuai dengan fakta di lapangan. Ini tidak bisa kami tutup-tutupi, gak bisa. Kita kerja apabila tidak dibayar, mau nggak? Umumnya nggak mau. Berarti kerja kita itu karena kita mengharapkan bayaran. Terus mana letak dawe Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, wa qala aidan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Mana? Nggak ada. Kita kan sering di tengah-tengah masyarakat niat ingsun kerja ge sangung ibadah. Lah ngoten nggih? Niku mah lesan tok Pak, sampean kali kula. Saya bicara fakta di lapangan. Nggih. Berarti tak simpulke thariqah apa yang Rasulullah jalankan dulu, kita nggak bisa menjadikan satu akses untuk bermunajat bertemu Allah, mboten saged umumnya. Akhirnya muncullah thariqah Mu'tabarah. Paham ya? Sampai di situ diwurui dzikir jahri, diwurui ditaklimi dzikir sirri, ati dikongkon berzikir terus dilatih. Nggih napa mboten? Cuman saja kebanyakan, mohon maaf, saya tidak mengurangi rasa hormat saya, berhubung jenengan tidak dibekali pengetahuan inti daripada tauhid la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin, Al-Anbiya 87, munculnya dzikir disebut sirul asror, yaitu dzikir tanpa ngucap baik lesan maupun hati atas nama Allah tidak, tapi rasa. Berhubung tidak dibekali itu, puluhan tahun jenengan iki nyun sewu lho ya, Solo, puluhan tahun jenengan iki munajat, puluhan tahun jenengan iki khususiyah, boten saged wusul-wusul. Diakui atau tidak, itu fakta. Justru ketika jenengan kali kula mengistiqomahkan di dalam aurat-aurat thariqah kita masing-masing, jebule apa? Karomah. Karomah. Anda nggak bisa bohong. Karomah itu makhluk napa kholik? Makhluk. Karomah Pak. Mengapa saya berani mengatakan ini? Karena ini juga terjadi pada diri saya. Saya mulai tahun 74 Pak, di beat thariqah wis kata dudune ya. Thariqah iku Mu'tabarah, Qadriyah wa Naqsam Bandiyah. Abah sendiri yang membeat saya ketika saat itu saya berumur kelas 4 ibtidak. Kelas 4 ibtidak wis di beat. Ukuran dzikir sir niku Pak, satu hari satu malam wajib harus saya lunasi 20.000 sir. Nyun sewu, apa yang terjadi puluhan tahun
yang kudapatkan, yang kutemukan bukan kewusulan pada Allah, tapi yang kudapatkan kewusulan pada karomah. Ini saya dukun jenengan, tapi aku yakin tidak jauh berbeda, sebab sebagai rumus loh niki, siapapun kita kalau imannya belum ihsan nggak bisa wusul. Lah munculnya iman ini jadi ihsan, berangkatnya dasar ilmiahnya dari pengetahuan ilmu yang bersumber dari tauhid la ilaha illa anta. Artinya ilmu tasawuf ini kudu dididikkan terhadap kita. Setelah itu amal istiqomah, baru jadi ihsan, baru bisa wusul. Logikanya ini Pak, nyun sewu, siapapun yang berjalan ke arah barat, pun di barat sana ya, semakin lama arah timur pasti ditinggal, itu pasti. Siapa yang berjalan ke arah timur semakin lama semakin jauh arah barat itu ditinggalkan. Niki wis rumus, artine sapa sing atine ku marek mendekat semakin lama terhadap Allah, maka Allah akan menjauhkan hati itu dari urusan selain Gusti, otomatis. Sampai buka di dalam surah Al-Maidah ayat 35. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtahu ilaihil wasilah. Wajib jenengan iki mendapatkan tali langsung hubungan pada Allah. Al-wasilah itu ada yang mengartikan jalan, thariqah. Jenengan wajib duweni thariqah utawa tali langsung hablum minallah, hubungane ruh langsung dateng Gusti mana, wahuwa adzikru bisiril asror niki. Makanya saya sudah berpesan kepada ketua Jatman, tolong didikin jamaah ahli thariqah manapun dengan tasawuf. Jangan dididik wirid maca semene, jangan itu aja gitu loh. Didikan pengajian ilmu tasawuf atau ilmu tauhid yang bersumber dari la ilaha illa anta supaya bisa wusul. Ini sudah saya sarankan, tapi entah didengar atau tidak, wallahu a'lam. Sebab sing melok thariqah lho Pak, nyun sewu, mlakune wis sing akeh nduyuk-nduyuk, nggih mboten? Pun cidek game oper. Nggih. Terus siapa yang bertanggung jawab nanti ruhnya manakala ainul basirahnya masih buta pada Allah? Siapa yang tanggung jawab? Ayo kita pikir umat iki. Ojo dijak pikiran gelut ae. Ayo dijak bareng-bareng piye carane umat ini hatinya imannya jadi ihsan. Piye carane jamiyah panjenengan golongan iki sing solo iku ndang lekas bisa wusul datang Allah. Itu yang terpenting menurut saya, karena di dalam surat Al-Qasas ayat 77 Allah dawuh wabtaghi fima ataqallah darul akhirah, utamakanlah hubunganmu langsung pada Allah, wala tansa nasibaka minad dunya, di atas segala-galanya, karena umur kita sudah tinggal sedikit. Mula sing durung rabi ndang rabi yo cepet, sing durung rabi. Tapi di sela-sela itu ya pikiran hubungan hatimu langsung datang Allah. Jadi apa thariqah Rasulullah? Semua ibadah murni dan tidak murni itulah thariqahnya Rasulullah. Dasarnya di sallu kama raaitumuni usolli. Ini salat ini beliau jadikan sebagai akses untuk munajat beliau ketemu Allah. Sholat termasuk. Lah kita
diajarkan thariqah pada umumnya yang muktabaroh ini jenengan, aku bukan mengklaim loh, ndak, selama jenengan belum dididik tentang ilmu la ilaha illa anta, susah Pak untuk bisa usul pada Allah. Ini jujur saya katakan dari lubuk yang paling dalam, dan ini tidak bisa kami bohongi. Jikalau Anda berani bohong, terserah, saya nggak bisa berbohong. Intinya bagaimana mungkin jenengan kali kulo bisa tumindak menyang Surabaya, sementara sampai ambek kulo ning kene iki dicancang rantai ning Cagak. Selama rantainya belum bisa lepas, gak mungkin jenengan bisa sampai ke Surabaya. Roh sampen kali kulo Pak, iku dicancang nafsu. Bentuk jenengan iki masih ada pengakuan diri sebagai makhluk yang bisa melakukan ini dan itu, bisa melakukan sholat, bisa melakukan zakat, puasa. Itu sama halnya hati roh kita itu dicancang oleh hawa. Kalau nggak percaya buka di dalam kitab Hikam, buka dalam kitab Hikam tentang makalah sifat basariyah. Selama kita dicancang oleh nafsu, laksana kita itu dirantai di Cagak, nggak mungkin bisa sampai ke Surabaya. Selama ruh itu masih memperbudak kita, roh ya, maka selama itu kita tidak bisa sampai pada Allah. Suluh bertahun-tahun tetap tidak bisa wusul. Pun satu. Nomor dua, hakikati baiat dan kholwat bukan syariat. Nek syariat itu adalah jenengan ditalkin, dijanji. Cara hakikat disambung. Ruh sampean iki disambung taline kepada Allah yang selama ini putus. Buktine taline ruh iku putus yang tak sebut sebagai wasilah. Sampean sholat lupa pada Allah, kerja lupa pada Allah, jenengan apapun pasti lupa pada Allah. Maksudnya lupa ning ati gak ono rasa. Yen sak temeni rasa itu iman sing bener ihsan, gak ada rasa ning ati yen sak temeni kabeh sumbere sangka Gusti Allah, gak ada. Iku hakikate beat disambungke melih. Apa hakikate kholwat? Yakfur bit-tauhid wa yu'min billah. Al-Baqarah 256. Tinggalkan hati ini dari perkara-perkara iman selain Allah. Wa may yakfur bit-tauhid, dan barang siapa yang meninggalkan iman selain Allah disebut tauhid, maka wa yu'min billah, imanmu akan jadi ihsan. Barang siapa yang hatinya tinggalkan selain Allah, dia akan bertemu terhadap Allah. Inilah hakikate kholwat. Dan ini dilakukan tidak mengenal tempat dan waktu, dimanapun juga bisa. Karena Allah itu gak di masjid saja, Allah ya di pasar ada Allah, di sawah juga Allah ada, di pabrik juga ada Allah, di kantor juga ada Allah. Bahkan nyuwun sewu yo, tak ngomong sing welek ya, saat jenengan hajat ambek suami istri, di situ juga ada Allah. Hatimu kemana? Ngaten loh. Bon. Yang nomor 3, apakah kita wajib berbaiat? Kalau singku maksud secara hakikat menyambungkan, wajib. Wajib. Wajib itu apa sih? Harus dilakoni. Tapi cara berbaiat yang bisa menyambung talinya ruh datang Allah itu hanya Allah, bukan makhluk. Makanya bahasa saya,
Asli sing beat iku duduk klason, duduk Mr. Bell. Bell iku lak klakson toh Pak ya, sama bel. Nah. Tapi Allah, buktinya jikalau tidak digerakkan Allah dalam diriku, nggak mungkin saya bisa melakukan pembaiatan. Hati sampean harus menghadapnya tidak pada saya, tapi harus pada Allah. Itulah namanya baiat wajib. Dan ini bisa dilakukan oleh Allah tidak hanya lewat saya, lewat YouTube. Wah, HP sampean bisa bunyi. Nek kalau Allah iso bunyi dewe tah, bisa bunyi sendiri tah? Nggak bisa. Sing terpenting adalah ketika beat madepe ati menyang Gusti sing sak temeni. Ini karena penyambungan tali ruh terhadap Allah. Berarti jawab saya wajib. Yang kedua, wajibnya ini harus kau ketahui yang membaiat, yang menyambungkan, yang bisa menyambungkan hanyalah Allah. Saya tidak bicara dari sisi thariqah loh Pak ya, tidak. Selanjutnya tentang ziarah. Piye ziarah itu terhadap orang tua sing leres ya apa pun. Sampeyan ikuti ajaran Rasulullah. Syariate ya sak hakikate. Syariate jenengan kirim donga. Boleh dengan doa, boleh dengan amwal. Amwal itu adalah harta benda. Sampeyan seleh ning masjid disebut sedekah jariyah. Atau lembaga-lembaga keagamaan boleh. Tapi hakikatnya harus sampean pakno. Walaupun secara syariat sampean mengharapkan bahwasanya apabila orang tua saya ada salah, ampuni ya Allah. Apabila ada kewajiban yang pernah ditinggalkan, ampuni ya Allah. Taruhlah Allah, ya Allah, orang tua saya di rahmatmu. Walaupun secara syariat jenengan ada keinginan seperti itu, hakikatnya hati sampean harus melepas pengakuan-pengakuan tersebut. Dengan begitu maka sing gerakno jenengan doa sinten? Allah. Inilah doa yang diajarkan oleh Allah di dalam salah satu ayat, ud'uni astajib lakum. Ud'uni, di situ ada nyatane Allah wujudnya. Niki Pak, njalu osiro ni ingsun. Ingsun sinten? Allah ta. Artine sampean kudu metuki Allah dulu baru ngomong apa sing diminta. Enggak kita enggak ingin ketemu Allah ndawonga njaluk. Kebanyakan kan gitu kita. Seperti itu. Tak ibaratkan gini Pak. Jangan punya tetangga garwa sampean nyidem pencit. Tahu pencit? Pelem niki lho. Pelem nek kecil si nom jenenge apa? Pete. Pecel. Pete. Wis mboy. Sekarang kula tanya, jenengan sing duweni pelem muda, tonggo sampean. Sampean langsung ngambil peleme apa metui menemui tetangga sampean? Metui dulu toh? Metui dulu yuk Bek. Kula nyuwun pencite ya. Garwa kula nyidam. Tahu nyidam? Hamil niki lho, kepewingin rujak mangga muda. Kalau jenengan jawab dulu menemui yang memiliki, aku yakin ikhlas ridho jenengan dikongkon mundut. Tapi jikalau sampai tidak menemui dulu terhadap
you B tadi yang memiliki, langsung sampean sawat dong. Konangan sampean dilokno maling apa ya apa? Maling. Iku logikanya seperti itu. Kita mau minta pada Allah, berdoa kepada Allah, urusan doa untuk sendiri atau untuk orang tua yang sudah meninggal, temui dulu Allahnya. Dan Allah itu gak ada di dalam diri jenengan. Itulah hidup. Carane sampai ngaji dulu la ilaha illa anta, terus jenengan iki setiap saat dan waktu ngumandangno dzikir tersebut dalam hati, baru saged metuhi Gusti Allah. Bareng ngono nek wis ketemu tak jamin mesti sampean menang. Gak wani njaluk pencit atau njaluk mangga muda, gak bisa, sampean diem. Karena apa? Karena sebelum sampean mengatakan astajib, jikalau kau mintanya betul-betul padaku, kata Allah, astajib, tak jawab, maka tak sembadani. Buka di dalam surat At-Tolak, surat At-Tolak ayat 2 dan 3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Udah jelas, dan ini janji Allah. Allah nggak pernah ingkar janji. Sing terpenting sekarang adalah bagaimana caranya jenengan iki menempatkan ruh bisa bertemu Allah, titik. Ada di situ. Ini yang harus jenengan bangun, mumpung umur kita masih ada kesempatan. Jadi silakan ziarah. Apakah ziarah itu sampai ke makomnya atau dari rumah? Nggak bisa membaca Al-Quran, nggak bisa membaca Fatihah, punyanya uang, kasihkan ke lembaga majelis taklim atau di masjid, termasuk jenengan nyumbang apa kunu koco, nyumbang listrike, nyumbang apa, tujokno nang wong tua, boleh. Bon, satu kali lagi Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bertanya Pak Yai, kalau hidup itu ibaratnya makhluk itu nggak bisa mendengar, nggak bisa ngomong, itu makhluk itu nggak bisa merasakan lah. Umpamanya manusia itu terkena silet lah, itu sebenarnya yang merasakan itu yang hidup apa bagaimana itu Pak Yai? Dari saya cukup sekian. Mudeng Pak. Coba agak dijauhkan dari mic gini, nggih. Manusia itu nggak bisa merasakan, atau istilah makhluk nggak bisa mendengar, nggak bisa ngomong. Lah umpama terkena silet, itu terkena silat, apa silat itu ya senjata tajam lah. Itu yang merasakan itu apa sebenarnya, itu yang zat yang hidup apa bagaimana? Oh, ngoten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngeten lho karepe. Maksudnya ngeten. Ketika kita kena silet, nggih Pak nggih, silet. Yang merasakan itu hidup atau kita makhluk? Ngoten lho. Niki pertanyaannya gitu, pun tak jawab. Tinggal kita diletakkan Allah di golongan mana? Ahli hijab apa ahli syuhud? Lewat satu ayat mengatakan, jikalau kebaikan datangnya dari Tuhanmu Allah, jikalau kejelekan itu datangnya dari nafsumu sendiri, berarti ada dua penguasa, Allah
dengan nafsu atau iblis. Jikalau keburukan datang Anda, itu datangnya tidak dari Allah, akan tetapi dari akibat nafsumu sendiri. Tapi jikalau kebaikan itu datang, itu datangnya dari Allah. Dilihat dari ayat ini, seakan-akan menyatakan bahwasanya penguasa itu ganda, Allah dan nafsu, api dan jelek. Loh, iman yang kita ada di ahli hijab dulu seperti itu, Pak. Loh, niki Quran loh, Pak. Duko ayatnya surat apa saya lupa. Niki Quran, sumbernya atau hujahnya ini Quran. Nah, kita itu ketika saat ada di ahli hijab begitu, berhubung kena silet itu nggak enak atau sakit, maka mesti jawabnya yang merasakan adalah makhluk. Iki miturut kacamata syariat. Sekarang jikalau saya tinjau kacamata hakikat, bagaimana? Katanya kul huwallahu ahad, sang penguasa Allah itu tunggal, nggak ada yang lain. Khairihi wa syarrihi minallah. Iku bagaimana, Pak? Jenengan kali kula lamuno apabila masih di iman belum di ihsan, peksonen kaya apa kongkon paham, mboten saged trima dengan keterangan sebagai berikut. Kita menyebut elek miturut syariat itu karena dilarang, nggih mboten? Kita menyebut bagus di syariat karena sebab diperintah. Terus bagaimana yang berkuasa di situ cuman tunggal Allah, sehingga ketika munculnya maksiat dan taat itu dari Allah. Saya katakan sekali lagi, iman kita manakala belum ihsan nggak bisa menerima, Pak. Kalau semua itu yang berkehendak di situ hanyalah Allah, yang berkuasa itu hanyalah Allah. Tapi kalau iman sampai sudah di ihsan, maka jelek buruk itu sudah fana. Nama jelek, nama buruk itu sudah tidak ada. Yang ada hanyalah jaiznya Allah. Pak, kita kan makhluk, asalnya kan tidak ada. Adanya kita sebab diadakan oleh yang yaitu Allah Subhanahu. Saged sambung nggih? Oke. Ketika kita diadakan, ketahuilah bahwasanya adanya kita itu seakan-akan ada. Karena sifat ada itu jadi sifat wajibnya Allah. Lawannya ada adalah adam, tidak ada. Itu menjadi sifat wajib kita sebagai manusia. Lantas mengapa kita kok merasa ada? Karena itu bisikan nafsu dalam hati jenengan supaya lalai terhadap yang ada sebetulnya. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Biar tidak ada penguasa ganda, kembalilah Anda pada asal Anda. Apa asal Anda? Tidak ada. Inilah namanya fana. Dengan cara berzikir sirul asro itulah, Pak, untuk meniadakan keakuan kita sebagai makhluk, untuk meniadakan kewujudan kita sebagai makhluk yang tadinya merasa wujud. Kalau sudah sampai pada kefanaan, kita kan nggak ada, maka disitulah akan nyata
atas kewujudannya yang ada sebetulnya. Disitulah Anda akan diam. Kalau ditinjau dari kacamata hakikat makrifat, Pak, Gusti Allah gak mengenal loro, perih, gak ada. Jelek baik pun gak ada. Bagi Allah, Allah itu sing berlaku adalah sifat jaiznya, wenang melakukan itu, tidak melakukan itu. In aroda syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Ganti ibu, ada ibu, monggo. Ayo yang depan ini mic-nya. Nggak bisa, saya dua ya dua. Dulu tak kasih sak enak ya, nanti aja nunggu kalau kitabnya sudah selesai wis sak pegele. Monggo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agak keras Bu ya. Ya, nama saya Pungki Rianti, Papa kayak Cikum Kasongkosi. Sedikit cerita ya. Nggih, monggo. Tanggal 2 November tahun lalu aku WA Bapak. Besok iki yo nek masang salon. Niku lak ya dengar ta niku ngian. Betul, karena iki indoor susah. Oh. Untuk ditangkap jelas itu susah karena indoor. Kalau outdoor gampang. Terus notone ya apa? Wangel memange, mumpun dipaido tukang sone, ya toh. Karena di indoor niku angel banget. Angel, mohon maaf nggih, mohon maaf nggih. Sedikit cerita Pak, kan tanggal 2 November aku WA Bapak. Aku pengen bertemu dengan Allah. Ya, dan saya selalu melakukan zikir kepada Allah, zat Allah, wujud Allah, la ilaha illallah. Tapi Bapak menyuruh saya untuk zikir yang itu loh Pak, yang tolong sibukkan hatimu, yang Bapak cat itu. Nomor 2 dan 3. Ya, dan saya melakukan yang hu Allah itu selama tanggal 15. Itu kayak aku itu kayak malas untuk ibadah loh Pak. Ibadah dohir. Iya. Yeah. Nah, terus aku WA Bapak lagi. Bapak masih tetap jawab, tolong sibukkan yang 1, 2, 3 itu. Nah, aku kembali ke Bapak. Pak, kalau aku pengen tahu, aku takutnya itu yang datang kepada aku itu bukan Allah tapi makhluk gaibnya Allah, dan saya pengennya itu Allahnya, dan saya minta tolong untuk saya dibukakan aura untuk bertemu dengan Allah, bukan makhluk gaibnya Allah. Nggih. Lebihnya terima kasih. Nggih. Berarti ki njaluk mati semenit. Bukannya saya nggak mau sih, tapi nek sampean nggak tangi-tangi nanti nggak apa-apa. Kalau nggak bangun-bangun nggak apa-apa. Insya Allah. Oke. Nanti di rumahnya Ibu Anu aja ya. Kalau di sini kan nggak mungkin. Ngeten. Ngeten. Iya Pak, saya tahu. Terus pundi? Iya, saya tahu, dan nanti saya minta doanya untuk ditonton. Nggih. Ya, terima kasih. Nggih. Nyun sewu ya. Saya menyimpan file cara lekas cepat jenengan itu bisa menafikan keakuan diri. Selanjutnya menetapkan keakuan Allah semuanya. Di situ jenengan saya suruh menyibukkan zikir sir dan sirul asrar. Sir itu yang mana? Hati jenengan selalu mengucapkan Allah, Allahu Allah. Disertakan sirul asrar,
Apa sirul asrar? Merasakan, mengimankan bahwasannya yang mengeluarkan napas dan memasukkan napas di situ ada wujudnya Allah. Subhanalladzi asra bi'amdihi lailan. Dialah dat yang maha suci yang memperjalankan hambanya. Jadi nafas itu hamba, itu makhluk. Napas bisanya masuk dan keluar karena dikeluarkan dan dimasukkan oleh Allah. Lah wujudnya Allah hidup di dalam dan di luar nafas itu. Oke, kalau jenengan ingin mengalami mati sebelum kematian, saya sih tidak keberatan, tapi saya kembalikan, andai kata mati temen gak apa-apa ya. Estu ya? Insya Allah Pak. Udah. Nggih. Nggih pun nek ngoten. Sebab isok-isok gak tangi lho ya. Lihat aja takdire Allah nanti umur sampean masih tersisa apa ndak? Saya coba ilat sampean, tahu ilat? Sundulno nang langit-langit jenengan, coba. Kerih napa mboten? Oh nek kerih yo gak mati. Wis gak suwe-suwe cuman semenit, 2 menit ngene Mbak ya. Ngoten. Nggih, satu kali lagi Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten Gus, ini yang saya mau pertanyakan karena temanya memperingati Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kanjeng Nabi Muhammad Isra Mi'raj dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa hingga Sidratul Muntaha. Menurut hakikat itu hitungan berapa menitkah atau berapa jam atau berapa hari? Ingin tahu Gus penjelasannya. Oke. 2 Gus, apakah mimpi itu sempalan dari bagian makrifat Gus? Ingin tahu penjelasannya juga? Ingin tahu? Ya ingin. 3 Gus, ini wajah tuh wajah menghadap wajah Allah yang benar seperti apa prakteknya Gus? Tolong bimbingannya Gus. Nggih. Sampun? Sampun. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ada 3 pertanyaan yang tersisa. Pertama tentang Isra Mi'raj. Miturut hakikat butuh waktu berapa menit, berapa jam, atau berapa detik? Ini yang ditanyakan dari pandangan hakikat loh ya. Kalau pandangan syariat sudah jelas malam hari ya toh. Itu tergantung menit atau detik atau jam, itu tergantung jenengan. Artinya apa? Asline ketika lampu itu menyala, saat itu juga, detik itu juga kegelapan pasti berarti nggak ada 1 jam loh ya, nggak ada 1 menit. Ketika lampu itu
tidak menyala, maka tempat ini mesti gelap. Resiko gelap, kita tidak akan bisa melihat mana cagak, mana jalan, nggak bisa. Tapi ketika lampu ini dinyalakan, detik itu juga kegelapan langsung, berarti kurang dari 1 detik, second. Itu aslinya, tapi dikembalikan pada diri kita. Kapan hati jenengan sudah terlepas dari kegelapan? Kapan hati sampean ini lepas dari pengakuan diri? Kapan hati sampean ini dinyalakan Allah, nur makrifat dalam hati? Allah akan menyalakan nur makrifat dalam hati seiring berjalannya jenengan ini sudah melakukan zikir. Syekh Ibnu Athaillah dawuh di dalam kitab Hikam, la tatruk, ojo kok ninggalno sira adzikra ing zikir. Iki maksudnya li adami hudurika ma'allahi bihi, senajano zikir sampai tidak menjadikan kehuduran terhadap Allah, tetap zikir iki jangan dilupakan, terus zikir. Nanti ada saat waktu Allah tersendiri yang menentukan lampu nur makrifat itu Allah nyalakan di dalam hati. Kalau lampu nur makrifat itu menyala, detik itu juga kegelapan yang menjadikan hati kita gelap pada Allah berupa makhluk, wujudnya makhluk, langsung sirno. Berarti nggak ada hitungan jam, nggak ada hitungan menit, mungkin detik ataupun second. Misalnya detik itu apa? Second, sekon. Di situ pernah saya mengatakan, makrifat nang Allah itu sak kedepe meripat. Tapi apa yang dijelaskan di dalam hukum syariat Isra Mi'raj itu perjalanan beliau dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa jaraknya terus dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, apalagi padahal saat itu belum ada pesawat, memakai buruk. Buruk itu singkatan mlebu rok. Lho nggih, buruk mlebu rok. Makanya gambare buruk itu jaran wong wedok ayu. Itu sebetulnya nafsu. Makanya dituntun oleh malaikat muqarrabin, nafsune cekak liar. Rasulullah ben gak ceblok. Lho ngoten niku. Iki gak salah miturut tafsiran syariat, karena pandangan syariat itu memandang dohir. Kalau hakikat mandang batin, apa? Ngelempit bumi toyul ardi sak kedepe mripat. Intine Bu, tergantung di dalam hati sampean sudah menyala belum, sudah dinyalakan Allah belum nur makrifatnya. Kalau sudah, ya sak kedepe meripat itu tadi. Allah akan menyalakan nur makrifat pada hamba, hanya hamba yang dikehendaki. Itulah hamba yang terus mendawamkan zikir. Udkurullaha dzikron katsiron. Ini Pak, Al-Ahzab 41, yang selalu berzikir terus menerus. Kalau sudah ketemu, jangan satu kali, nanti ketemu lagi. Artinya setiap ibadah apapun jadikanlah itu akses untuk bertemu Allah. Pun ngoten mawon, ngapunten ingkang kathah, ada bapak yang tertinggal tadi pertanyaan. Loh, pertanyaannya si ono wonten e, si ono mana? Sorry.
Pertanyaan nomor kali, mimpi itu sempalane wong makrifat. Kok bisa mimpi itu dikatakan sempalane wong makrifat? Pak, jenengan nek tidur sampean roh jasad sampean? Sarungan opo celonoan madepe ning ndi ora ngerti. Itu pertanda akal jenengan iki Allah lepas dengan urusan dunia. Ini dikatakan sempalan. Sempalan itu cabang. Orang makrifat itu orang yang hatinya sudah diputus oleh Allah dengan urusan dunia, sehingga diibaratkan orang tidur dan bermimpi itu minangka perumpamaan sempalane orang makrifat. Sebab ketika jenengan tidur, jenengan tidak tahu keadaan jenengan, ditui duwe ya gak ditampani, didulang nasi rawon ya ora gelem, tolong turu. Tapi nek tangi goleki, nah ngono iki ngomongi turu. Pokoknya jenengan tidak akan pernah mengerti keadaan jenengan. Berarti jenengan gak ngaku-ngaku aku iso ini, aku iso. Disitulah maksudnya, ya. Yang ketiga, tak selek ya. Piye carane ini wajah tu wajhiyah? Itu di dalam surah Al-An'am ayat 79. Sebelum 79 ada dua ayat yang mengkisahkan Nabiullah Ibrahim masih menyekutukan Allah dengan yang lain. Pertama, Nabi Ibrahim ketika saat melihat bulan, beliau mengatakan hada Rabbi, iku Tuhanku. Ketika saat bulan ini tiada, datanglah siang hari, beliau berkata, oh ternyata aku masih diberikan Allah hidayah. Tadi itu nganggep bulan itu Allah, nganggepnya wujudnya Allah, ternyata bukan. Sebab kalau Allah itu sifatnya bakok, kekal, nyatanya bulan tidak ada. Lah disitulah akan muncul matahari. Oh ini hada Rabbi, ini Tuhan asli, karena lebih terang, lebih besar dan lain sebagainya. Akhirnya ketika saat guru Busamsi maghrib datang, hilanglah matahari. Beliau berkata, alhamdulillah saya termasuk orang yang diselamatkan Allah, tidak menyembah bukan Tuhan. Saya tidak menyembah yang bukan Tuhan. Tadinya beliau itu mengatakan matahari itu adalah Allah wujudnya, sama dengan kita. Tadinya beriman ini yang bisa melakukan, itu yang bisa melakukan. Maka dalam surat Al-Baqarah, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhiri wa ma hum bimumin. Sebagian besar di antara banyak manusia lesannya mengatakan amantu billahi wa bil yaumil akhir, aku beriman pada Allah dan hari akhir, tapi ayatnya ditutup wa ma hum bimumin, dan mereka sebenarnya tidak beriman. Ya inilah golongan kita yang masih di ahli hijab, lesan aja tapi hati no. Akhirnya ditutuplah ayat yang 79, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan wa ma ana minal musyrikin. Nah ini Pak, sebagai faedah li taukid, ayat yang terakhir
bahwasanya Nabi Ibrahim itu bukan golongan orang yang menyekutukan Allah, karena ini wajahtu wajhiya, ini sak temene ingsun iku wajahtu ku hadapno wajah ruhku, hati ini wajhiya terhadap wajah Allah. Ini ku ketika saat jenengan ruh lewat rasa menghadap hidup di dalam diri panjenengan, iku sering sampean waca disebut doaul iftitah. Setelah takbiratul ihram kita baca, ngoten nggih. Tapi maksudnya ruhaniyah kita belum pernah menjalankan, dikarenakan kita belum dipahamkan hakikat ilmu tasawuf ini. Ini persoalannya. Isoke kita waca tidak bisa meraktekno ati idi datang Gusti Allah. Caranya bagaimana? Kumandangkan terus zikir ini sampai kapanpun. Dikatakan dalam surah Al-Ahzab oleh Allah, dzikron katsiran fasabbihuhu bukratan wa asila. Baik siang maupun malam, zikir ini jangan pernah kau tinggalkan. Bapak Ibu hadirin, mudah-mudahan apa yang sudah Allah berikan dalam kesempatan malam hari ini tentang membahas Ihsanul Kamil, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat terhadap kita dan keluarga kita, dan diteruskan oleh anak putu kita ila yaumil qiyamah. Lahumul Fatihah.